berharap kamu selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada sesi yang pertama, kita sudah belajar tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Bagi teman-teman yang belum nonton sesi pendalaman Alkitab yang pertama, silakan nonton dulu dong, supaya tidak ada gagal paham di antara kita. Kali ini pada sesi yang kedua pendalaman Alkitab, kita akan membahas tentang latar belakang Alkitab kita. Tapi sebelum kita lanjut, silakan subscribe dulu dong. Deborah hitung mundur ya. 3, 2, 1. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Latar belakang Alkitab merupakan firman Tuhan yang tertulis. Kenapa? Karena Alkitab berkuasa untuk mengubah kehidupan manusia. Sebab setiap ayat yang tertulis di dalamnya merupakan pegangan hidup bagi kita, supaya kita tidak mudah terombang-ambing dalam berbagai persoalan hidup. Dalam hal ini, Alkitab sebagai firman Tuhan dapat menolong kita untuk menjadi pribadi yang lebih bersabar, selalu bersyukur, dan memiliki pengharapan yang teguh dalam iman. Alkitab merupakan kumpulan buku-buku suci yang memiliki kekayaan iman akan Yesus Kristus dan kebenaran iman terhadap Allah. Alkitab juga adalah karya yang secara langsung diinspirasi oleh Roh Kudus. Oleh karena Alkitab mengandung kekayaan iman dan merupakan karya yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, maka kita perlu membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Dalam hal ini kita akan semakin mengenal Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Dalam Konsili Vatikan II, Santo Hieronymus mengatakan bahwa tidak mengenal Alkitab berarti tidak mengenal Kristus. Artinya kita sebagai umat Tuhan dapat menjadikan Alkitab sebagai dasar untuk belajar mengenal Allah dalam hidup kita. Selain itu, kita juga dapat menjadikan Alkitab sebagai tumpuan kekuatan iman, santapan jiwa, sumber terang, dan menjadi bekal untuk kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Alkitab ditulis oleh para penulis yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan karya tulis yang berbeda-beda, seperti gaya bahasa, istilah, penekanan, dan lain-lain. Meskipun gaya penulisannya berbeda, namun karya tulis mereka tidaklah berbeda, tetapi saling terkait satu sama lain. Dengan demikian, kita akan belajar bahasa apa saja yang dipakai dalam penulisan Alkitab. Adapun bahasanya sebagai berikut. 1. Bahasa Ibrani. Bahasa asli Alkitab yang pertama adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah bahasa sehari-hari bangsa Israel, umat pilihan Allah pada zaman Perjanjian Lama. Bahasa Ibrani adalah bahasa asli dari sebagian besar Alkitab Perjanjian Lama. Karena kitab-kitab Perjanjian Lama ditujukan kepada orang Israel sebagai umat pilihan Allah. 2. Bahasa Aram. Bahasa asli Alkitab yang kedua adalah bahasa Aram. Bahasa Aram pernah menjadi bahasa internasional di wilayah Mesopotamia sejak abad 8 sebelum Masehi. Karena itu, ada sebagian dari kitab-kitab Perjanjian Lama yang sebagiannya ditulis dalam bahasa Aram. Contohnya ada Daniel 2 ayat 4b sampai pasal 7 ayat 28. Kitab Esra pasal 4 ayat 8 sampai pasal 6 ayat 18 dan pasal 7 ayat 12 sampai 26. Hal ini terjadi dikarenakan Nabi Daniel dan Imam Esra pernah hidup di pembuangan Mesopotamia. 3. Bahasa Yunani. Bahasa asli Alkitab yang terakhir adalah bahasa Yunani. Bahasa Yunani merupakan bahasa yang digunakan pada tulisan-tulisan Alkitab Perjanjian Baru. Walau dapat dipastikan bahwa Yesus dan murid-muridnya yang tinggal di daerah Samaria, Palestina, menggunakan bahasa Aram sebagai bahasa ibu. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus hidup pada zaman Helenisme. Zaman Helenisme adalah zaman ketika Alexander Agung menaklukkan Yunani dan sebagian besar wilayah mulai dari Mesir sampai India, sehingga bangsa Yunani membawa keluar budayanya, serta bahasanya yang disebut Helenisasi. Alkitab kita terdiri dari 66 kitab. Dalam Perjanjian Lama terdapat 39 kitab, 929 pasal, 23.145 ayat. Dalam Perjanjian Baru terdapat 27 kitab, 260 pasal, 7.958 ayat. Jadi totalnya ada 66 kitab,
1189 pasal, dan 31.103 ayat. Jumlah kata dalam Alkitab ada 161.772 kata. Oke, sampai di sini dulu penjelasan kita hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau saran, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sesi 2 ini. Tuhan senantiasa memberkati. Bagi saudara-saudari yang baru mampir, boleh dong untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.